Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang adik-adik mahasiswa semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai logika proposisi. Pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan konsep logika, kebenaran, asas berpikir, kata dan terminologi, konsep dan definisi. Tujuan pembelajaran, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan definisi proposisi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis proposisi dalam logika. Nah, mari kita mulai dengan memahami definisi dari proposisi. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari unsur kedua dalam logika, yaitu proposisi. Proposisi akan mempelajari bagaimana jika konsep-konsep yaitu kata, tem, dan konsep saling dihubungkan atau satu sama lain sehingga membentuk kumpulan kata, kumpulan tem, kumpulan konsep, serta kumpulan definisi yang telah diklasifikasikan sedemikian rupa. Nah, sebenarnya apa itu proposisi? Proposisi merupakan kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh sehingga dapat dinilai benar dan salahnya. Tidak semua kalimat dapat disebut proposisi. Jadi kalimat yang disebut proposisi adalah kalimat yang bersifat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi informasi dan berita. Nah, jadi kalimat tanya dan kalimat perintah tidak bisa kita sebut sebagai proposisi karena tidak dapat dinilai benar dan salahnya. Jika sebuah pernyataan memiliki nilai kebenaran yang belum jelas, maka pernyataan tersebut dapat disebut pernyataan terbuka. Di sini ada beberapa contoh proposisi, yaitu kerbau lebih besar dari kambing. Nah, kalimat ini merupakan kalimat proposisi karena mengandung nilai benar dan salah. Nilai kebenaran dari proposisi tersebut adalah benar. Kemudian ada contoh yang lain adalah kalau Anda sudah selesai mengerjakan tugas, silahkan pulang. Nah, kalimat tersebut bukan merupakan proposisi karena tidak mengandung nilai benar dan salah. Jadi, di sini ada 3 unsur utama dalam proposisi, yaitu yang pertama adalah tem subjek, yaitu tem yang disebutkan adalah terdiri dari orang, benda, tempat, perkara. Kemudian tem predikat itu adalah yang dinyatakan dalam subjek, yang yaitu apa yang diakui atau disangkal tentang subjek. Yang ketiga adalah kopula, yaitu kata yang menghubungkan subjek dan predikatnya. Dan ada 2 unsur tambahan dalam proposisi, yaitu pembilang atau quantifier, yaitu kata yang menunjukkan ketercakupan subjek yang akan dijelaskan. Apakah subjek mencakup semua anggota, atau universal, atau sebagian anggota saja, atau partikular, atau hanya satu hal saja, atau singular. Yang kedua adalah modalitas, menunjuk pada kata yang menegaskan atau mengikat hubungan subjek dan predikat secara mutlak. Contoh, misalnya, pasti, mungkin, mustahil, dan lain sebagainya. Nah, contoh pembilang di sini sebagian itu merupakan pembilang, yaitu sebagian benda cair adalah air. Nah, di sini sebagian itu adalah pembilang, benda cair ini adalah subjek, adalah kopula, kemudian air adalah predikat. Kemudian ada lagi kalimat atau proposisi semua manusia itu pasti bernapas, ya. Semua itu adalah pembilang, manusia itu adalah subjek, itu adalah kopula. Di sini ada tambahan modalitas, yaitu kata pasti ini, kemudian bernapas itu adalah predikat. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari proposisi, sekarang mari kita lihat jenis-jenis dari proposisi dalam logika. Nah, ada berbagai macam jenis proposisi berdasarkan logika. Yang pertama adalah berdasarkan sumber. Ada proposisi analitis, proposisi sintetis. Kemudian berdasarkan bentuk, ada proposisi tunggal, ada proposisi majemuk. Kemudian berdasarkan sifat, ada proposisi kategoris, proposisi hipotesis. Kemudian berdasarkan tingkat kepastian kebenaran, ada proposisi modalitas mutlak dan proposisi modalitas kontingen.
Kemudian ada proposisi modalitas yang mungkin dan proposisi modalitas yang tidak mungkin. Kemudian jenis yang selanjutnya adalah berdasarkan kualitas, yaitu proposisi positif dan proposisi negatif. Yang keenam adalah proposisi berdasarkan kuantitas, yaitu proposisi universal dan proposisi partikular, serta proposisi singular. Kemudian berdasarkan kombinasi kuantitas dan kualitas ada universal afirmatif dan partikular afirmatif, serta singular afirmatif, universal negatif, partikular negatif, dan singular negatif. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari proposisi, kita bisa melihat di sini selanjutnya adalah luas term dalam proposisi. Jadi, proposisi termasuk tentu termasuk kategori proposisi. Semua proposisi yang A, E, I, O tentu termasuk dalam kategori proposisi universal atau partikular dan itu juga termasuk proposisi alternatif atau negatif. Jadi semua proposisi tentu memiliki ciri kuantitatif dan kualitatif sekaligus. Dalam logika, kita juga perlu memahami istilah distribusi term dalam preposisi A, E, I, O. Distribusi term menunjuk pada luasan cakupan atau segaran term subjek predikat dalam suatu proposisi. Term terdistribusi meliputi semua anggota secara individual satu demi satu, jadi tidak sebagian kelompok. Term yang terdistribusi adalah term yang meliputi keseluruhan ekstensi term tersebut, disebut juga term universal. Term yang tidak berdistribusi ialah term yang tidak meliputi keseluruhan ekstensi. Term ini hanya meliputi sebagian dari semua anggotanya, yaitu satu atau lebih. Term yang hanya meliputi satu atau beberapa saja disebut term partikular. Dalam logika, suatu term dalam proposisi yaitu term subjek, predikat, memiliki luas berbeda-beda. Luas term dapat dibedakan menjadi dua, yaitu term berdistribusi dan term tidak berdistribusi. Karena setiap proposisi memiliki dua term, yaitu subjek dan predikat, maka luas setiap term tersebut juga berada dalam setiap proposisi. Berikut adalah luas term S dan P dalam 4 proposisi, yaitu sini proposisi A, kemudian ada proposisi E, kemudian ada proposisi I, kemudian ada proposisi O, dan yang terakhir adalah proposisi O. Nah, tugas kalian adalah, jenis-jenis proposisi yang tadi sudah disebutkan tadi, coba ditulis ulang dalam suatu isi, ya. Kemudian kalian menjelaskan dan berikan contoh-contoh supaya kalian lebih memahami lagi. Nanti kita akan membahasnya dalam diskusi kelompok selanjutnya. Nah, demikian pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.